Perkenalkan, nama saya Naila Anastasia dari kelas 8C. Saya akan menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar bab 1 sampai bab 15. Amandemen atau perubahan adalah perubahan resmi, dokumen resmi, atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara. Undang-Undang Dasar Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 4 kali. Undang-Undang Dasar Bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang diamandemenkan selama 3 kali. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 1, 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 1 kali. Calon presiden dan calon wakil presiden warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta maupun secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diamandemenkan selama 3 kali. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang pemilihan umumnya dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 7 Ayat 1, Pasal 7A Ayat 1,
Pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelaka, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang diamandemenkan selama 3 kali. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan yang sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut yang diamandemenkan selama 3 kali. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 7C ayat 1, Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3.
Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya yang diamandemenkan selama 3 kali. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya yang diamandemenkan selama 4 kali. Undang-Undang Dasar Bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 9, 11, 13, 14, 15, dan 16. Janji Presiden, Wakil Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa yang diamandemenkan selama 1 kali. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pemimpin Mahkamah Agung yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang diamandemenkan selama 4 kali. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemen selama 3 kali. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 4 kali. Undang-Undang Dasar Bab 5 Kementerian Negara Pasal 17. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diamandemenkan selama 1 kali. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang diamandemenkan selama 1 kali. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali.
Undang-Undang Dasar Bab 6 Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diamandemenkan selama 2 kali. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang diamandemenkan selama 2 kali. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis yang diamandemenkan selama 2 kali. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat yang diamandemenkan selama 2 kali. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang diamandemenkan selama 2 kali. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 6 Pemerintahan Daerah Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Hubungan wewenang antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang diamandemenkan selama 2 kali. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 7 Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 20 ayat 1 sampai 5, Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Pasal 22A, Pasal 22B. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pilihan umum yang diamandemenkan selama 2 kali. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun yang diamandemenkan selama 2 kali. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama yang diamandemenkan selama 1 kali. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu, yang diamandemenkan selama 1 kali. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang itu yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undangnya yang diamandemenkan selama 1 kali. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan
yang diamandemenkan selama 2 kali. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diamandemenkan selama 2 kali. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas yang diamandemenkan selama 2 kali. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang yang diamandemenkan selama 1 kali. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 7A Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C dan 22D. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang diamandemenkan selama 3 kali. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsinya jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun yang diamandemenkan selama 3 kali. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penekanan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diamandemenkan selama 3 kali. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang diamandemenkan selama 3 kali. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pergabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang diamandemenkan selama 3 kali. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk tidak dilanjuti yang diamandemenkan selama 3 kali. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 7B Pemilihan Umum Pasal 22E ayat 1-6. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali yang diamandemenkan selama 3 kali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diamandemenkan selama 3 kali.
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 8 Keuangan Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23D. Anggaran pendapat dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang diamandemenkan selama 3 kali. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapat dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu yang diamandemenkan selama 3 kali. Pajak dan penghutanan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 8A Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E ayat 1, 2, dan 3, Pasal 23F ayat 1 dan 2, Pasal 23G ayat 1 dan 3. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri yang diamandemenkan selama 3 kali. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diamandemenkan selama 3 kali. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan yang sesuai dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh anggota yang diamandemenkan selama 3 kali. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi yang diamandemenkan selama 3 kali. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 9 Kekuasaan Kehakiman Pasal 24A ayat 1 sampai 5, Pasal 24 ayat 1 sampai 3, Pasal 24B ayat 1 sampai 4, Pasal 24C ayat 1 sampai 6. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diamandemenkan selama 3 kali. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang diamandemenkan selama 3 kali. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum yang diamandemenkan selama 3 kali. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan keselanjutannya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung yang diamandemenkan selama 3 kali. Susunan kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali.
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keleluhur martabat, serta perilaku hakim yang diamandemenkan selama 3 kali. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela yang diamandemenkan selama 3 kali. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang diamandemenkan selama 3 kali. Susunan kedudukan dan keanggota Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang diamandemenkan selama 3 kali. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar yang diamandemenkan selama 3 kali. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden yang diamandemenkan selama 3 kali. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi yang diamandemenkan selama 3 kali. Hakim Konstitusi harus memiliki integrasi dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan tidak ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara yang diamandemenkan selama 3 kali. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 9A Wilayah Negara Pasal 25 Ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 10 Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat 2 sampai 3, Pasal 27 ayat 3. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang diamandemenkan selama 2 kali. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diamandemenkan selama 3 kali. Undang-Undang Dasar Bab 10A Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat 1, Pasal 28B ayat 1 sampai 2, Pasal 28C ayat 1 sampai 3, Pasal 28D ayat 1 sampai 4, Pasal 28E ayat 1 sampai 3, Pasal 28F ayat 1, Pasal 28G ayat 1 sampai 2, Pasal 28A ayat 1 sampai 4, Pasal 28I ayat 1 sampai 5, Pasal 28J ayat 1 sampai 2. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperlakukan yang sama di hadap hukum yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang diamandemenkan selama 2 kali.
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan melalui yang ramah guna mencapai persamaan dan keadilan yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih dengan secara sewenang-wenang oleh siapapun yang diamandemenkan selama 2 kali. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tiada diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku turut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu yang diamandemenkan selama 2 kali. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perabadaan yang diamandemenkan selama 2 kali. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah yang diamandemenkan selama 2 kali. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia disesuaikan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang diamandemenkan selama 2 kali. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diamandemenkan selama 2 kali. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebangsaan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 11 Pertahanan Negara dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat 1-5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara yang diamandemenkan selama 2 kali. Usaha mempertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung yang diamandemenkan selama 2 kali. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara yang diamandemenkan selama 2 kali. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum yang diamandemenkan selama 2 kali. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 13 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 1-5, Pasal 32 ayat 1-2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang diamandemenkan selama 4 kali. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya yang diamandemenkan selama 4 kali. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 4 kali. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional yang diamandemenkan selama 4 kali. Pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia yang diamandemenkan selama 4 kali. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya yang diamandemenkan selama 4 kali. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang diamandemenkan selama 4 kali. Undang-Undang Dasar Bab 14 Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 4-5, Pasal 34 ayat 1-4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip persamaan, definis keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diamandemenkan selama 4 kali. Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang diamandemenkan selama 4 kali. Negara mengembangkan sistem bagian sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diamandemenkan selama 4 kali. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak yang diamandemenkan selama 4 kali. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang yang diamandemenkan selama 4 kali. Undang-Undang Dasar Bab 14 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 36A, 36B, 36C. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang diamandemenkan selama 2 kali. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya yang diamandemenkan selama 2 kali. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang yang diamandemenkan selama 2 kali. Undang-Undang Dasar Bab 15 Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 ayat 1-5. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan dengan sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diamandemenkan selama 4 kali. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan dengan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya yang diamandemenkan selama 4 kali. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diamandemenkan selama 4 kali. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diamandemenkan selama 4 kali. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan yang diamandemenkan selama 4 kali.